Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pemetaan daerah rawan longsor dengan metode penginderaan jauh dan operasi berbasis spasial. Studi kasus Kota Batu, Jawa Timur. Kelompok 10 ini beranggotakan saya sendiri, Dimas Samar Farhan dengan NIM 10 12 19 024. Kemudian ada Sabri Rizky Dwipayana dengan NIM 10 12 19 037. Kemudian ada Abu Bakar Sidik dengan NIM 10 12 19 056. Kemudian ada Iko Mangsatya dengan NIM 10 12 19 077. Kemudian ada Muhammad Fikri Alamsyah dengan NIM 10 12 19 100. Dan yang terakhir ada Sialmi Aurora dengan NIM 10 12 19 116. Next. Selanjutnya adalah pendahuluan. Kota Batu mempunyai tingkat kerawanan longsor yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Umumnya, peristiwa tanah longsor dapat diminimalisir dengan melakukan penanaman tanaman yang mempunyai akar yang kuat, sehingga tanaman tersebut dapat menjadi penutup tanah dan agregat tanah jika adanya tekanan dari curah hujan yang tinggi. Namun, seiring dengan berkembangnya aktivitas manusia, menyebabkan beberapa lahan wilayah konservasi berubah fungsi menjadi wilayah budidaya dan pemukiman. Tanaman yang terdapat pada lahan wilayah budidaya tidak cukup kuat untuk menahan tekanan curah hujan yang tinggi, serta pembangunan wilayah pemukiman yang beberapa kali ditemui tidak mengikuti kaidah konservasi sehingga meningkatkan risiko tanah longsor. Parameter yang digunakan untuk proses pemetaan daerah rawan longsor dalam penelitian ini berupa aspek alam dan manusia, yaitu berdasarkan kondisi geologi, kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, dan tutupan lahan. Hasil dari penelitian ini berupa zonasi kawasan yang rawan akan tanah longsor berdasarkan parameter aspek alam dan manusia dalam bentuk informasi spasial. Next. Metodologi. Yang pertama itu ada data, dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama citra satelit Landsat 7, kedua citra satelit Landsat 8, ketiga ada data Aster YDEM level 2, keempat ada peta digital rupa bumi Indonesia, kelima ada data curah hujan dari stasiun BMKG, keenam ada peta jenis tanah skala 1:25.000, ketujuh ada peta geologi regional Jawa Timur lembar Kota Batu skala 1:100.000, ke-8 ada peta geologi lingkungan Malang skala 1:100.000. Dan yang kedua dari metodologi ini adalah penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek daerah atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat atau tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun gejala yang akan dikaji. Karakter utama dari suatu citra dalam penginderaan jauh yaitu keterdapatan rentang panjang gelombang atau wavelength band yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, citra yang digunakan menggunakan sistem pasif yang memanfaatkan energi alamiah yaitu energi matahari untuk mendapatkan gambaran objek di permukaan bumi. Next. Yang ketiga itu ada supervised classification. Metode ini digunakan untuk mendapatkan penggunaan lahan di area studi berdasarkan pada proses klasifikasi dari nilai piksel dari daerah yang diketahui jenis objek dan nilai spektralnya. Hasil data tutupan lahan yang didapat selanjutnya dilakukan uji ketelitian untuk mengetahui tingkat keakuratan klasifikasi dengan kondisi di lapangan. Perhitungan ketelitian dilakukan dengan menggunakan confusion matrix dari sampel data hasil klasifikasi dan tutupan lahan di lapangan. Ketelitian pemetaan dibuat dalam beberapa kelas X yang dihitung dengan bersamaan. MA sama dengan XCR pixel per XCR pixel plus XO pixel plus XCO pixel. Dengan keterangan MA merupakan ketelitian pemetaan, XCR merupakan jumlah kelas X yang terkoreksi, XO merupakan jumlah kelas X yang masuk ke kelas lain, dan XCO jumlah kelas X tambahan dari kelas lain. Next. Oke, untuk bagian metodologi yang keempat,
yaitu pembobotan dan juga scoring. Untuk pemberian bobot pada parameter ini didasarkan pada sifat faktor itu sendiri, di mana faktor dinamis diberikan bobot lebih tinggi karena kejadian longsoran selalu dipicu oleh adanya perubahan gaya sebagai bentuk akibat dari perubahan faktor yang bersifat dinamis. Untuk indikator faktor dinamis yang dimaksud tadi itu adalah curah hujan, di mana diberikan bobot yang lebih besar daripada penggunaan lahan. Ini karena perubahan massa batuan dan tanah lebih cepat berubah dalam jumlah yang besar akibat terkena tingginya tekanan dari curah hujan. Oke, lanjut aja ke perhitungan skor. Untuk perhitungan skor kumulatif ini didasarkan pada rumus pembobotan, yaitu di mana skor sama dengan 30% dikali faktor kelas curah hujan, kemudian ditambah 20% dikali faktor kelas geologi, lalu di 20% dikali faktor kelas jenis tanah, kemudian ditambah 15% dikali faktor kelas penggunaan lahan, kemudian ditambah 15% dikali dengan faktor kelas lereng. Untuk perhitungan skor ini didasarkan pada Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Untuk skor kumulatif yang dihasilkan dibagi menjadi 3 kelas dengan kategori yang pertama yaitu kurang rawan atau nilainya kurang dari sama dengan 2,5, yang kedua rawan lebih dari atau sama dengan 2,6 sampai dengan kurang dari atau sama dengan 3,6. Untuk kategori yang ketiga itu adalah nilainya lebih dari atau sama dengan 3,7 atau sangat rawan. Lanjut. Oke, yang metodologi yang kelima yaitu spasial analisis. Untuk penelitian ini beberapa operasi seperti yang pertama dilakukan itu, yang pertama adalah reclassify, yaitu mengklasifikasikan kembali suatu data hingga menjadi data spasial baru berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. Untuk yang kedua itu overlay atau fungsionalitas, ini menghasilkan layer data spasial baru yang kan hasil kombinasi. Terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu 3D analysis atau surface analysis, yang terdiri dari sub-sub fungsi yang terkait dengan presentasi data spasial di dalam ruang 3 dimensi atau biasa disebut dengan permukaan digital maupun 2 dimensi, serta beberapa operasi spasial lainnya menurut dari Prahasta tahun 2009. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ada curah hujan. Terlihat pada gambar pertama itu merupakan peta curah hujan di Kota Batu tahun 2012 sampai tahun 2013. Curah hujan yang terdapat di daerah studi didasarkan pada pengolahan data pengamatan 8 stasiun BMKG di Kota Batu dalam kurun waktu 2012 sampai 2013. Curah hujan rata-rata di Kota Batu selama kurun waktu tersebut berkisar antara 1.500 sampai 2.343 mm per tahun. Kisaran nilai curah hujan tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu memiliki tipe iklim sedang dengan curah hujan yang tertinggi terdapat di sebelah utara di Kecamatan Bumiaji. Next. Kemudian ada kondisi geologi. Sebagian besar wilayah Kota Batu tersusun atas batuan vulkanik yang berasal dari gunung berapi. Batuan vulkanik yang terdapat di Kota Batu antara lain, yang pertama ada batuan Gunung Api Anjasmara Tua atau QPAT, merupakan endapan piroklastika yang tertua, diduga berumur Pleistosen awal hingga Pleistosen tengah. Kemudian ada batuan Gunung Api Anjasmara Muda atau KIPVA, merupakan endapan piroklastika yang tersusun dari andesit piroksen dan basalt olivin, diduga berumur Pleistosen tengah. Kemudian ada batuan Gunung Api Kawi Butak atau KIPKB, merupakan endapan piroklastika yang tersusun dari andesit, basal, dan batuan porfiri, diduga berumur Pleistosen tengah sampai Pleistosen akhir. Dan yang terakhir, batuan Gunung Api Arjuna Welirang atau QVAW, tersusun dari batuan breksi, tuf, lava, aglomerat, dan lahar, diduga berumur Pleistosen akhir. Kemudian ada jenis tanah. Jenis tanah yang terdapat di daerah studi terdiri dari 3 jenis tanah, yaitu andosol, grumosol, dan mediteran. Sebagian besar Kota Batu memiliki tipe tanah grumosol dengan luas lebih kurang 122 km persegi. Kemudian untuk tipe tanah andosol memiliki luas sekitar lebih kurang 18 km persegi
dan tipe tanah Mediteran memiliki luasan 58 km persegi. Terdapat pada gambar 2 merupakan jenis tanah di Kota Batu. Yang terlihat pada warna hijau merupakan tanah Mediteran, kemudian pada warna ungu merupakan tanah Gurmosol, dan yang warna krim merupakan tanah Andosol. Next. Kemudian kemiringan lereng. Derajat kemiringan lereng area studi diekstraksi dari pengolahan citra aster GDEM 2 dengan resolusi 17 meter. Berdasarkan data DEM, Kota Batu memiliki ketinggian berkisar antara 573 sampai 3.250 mdpl. Kemudian ada tutupan lahan, merupakan citra Landsat 8 tahun 2013 dengan melakukan koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Koreksi radiometrik merupakan proses untuk meniadakan gangguan atau noise yang terjadi akibat pengaruh atmosferik maupun karena pengaruh sismatik perekaman citra. Sedangkan koreksi geometrik merupakan koreksi untuk mendapatkan koordinat citra sesuai dengan koordinat sistem proyeksi tertentu dengan koordinat sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, koreksi geometrik dilakukan dengan proses transformasi yang dapat diterapkan melalui hubungan sistem koordinat citra dan sistem koordinat geografi. Next. Baik, selanjutnya adalah pembuatan tiap lahan, di mana dari data-data yang telah diambil oleh lapangan berdasarkan paper, terdapat beberapa kriteria yang menjadi pemicu terjadinya longsor, di mana setiap parameter-parameter tersebut memiliki nilai rentang dari nilai 1 hingga 5. Untuk mendapatkan skor kumulatif dari semua parameter, setiap masing-masing parameter dikalikan dengan bobotnya masing-masing yang bisa dilihat persamaannya yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini terlihat bahwa terdapat beberapa parameter, yaitu pertama, kelerengan berdasarkan USSSM atau United States Soil System Management yang memiliki besaran paling besar skor 5 dengan besaran lebih besar dari 55%. Lalu yang kedua, curah hujan bulanan yang memiliki besaran lebih dari 3.000 mendapatkan skor 5, dan yang paling kecil kurang dari 1.000 memiliki skor 1. Lalu yang ketiga ada jenis tanah, di mana besaran regosol, litosol, dan resina memiliki skor paling tinggi yaitu 5, dan yang paling rendah adalah aluvial, glacial, planosol, hidromorf kelabu, tarik air tanah dengan skor 1. Lalu penggunaan lahan, di mana lahan-lahan kosong memiliki skor paling tinggi yaitu 5, dan yang paling rendah nomor 1 yaitu hutan atau vegetasi lebat dan badan-badan air. Lalu yang terakhir yaitu faktor geologi, di mana faktor ini yang merupakan jenis batuan, di mana yang paling tinggi memiliki skor 4 yaitu bahan sedimen dan vulkanik. Lalu yang paling rendah merupakan bahan aluvial dengan skor 1. Di sini terlihat bahwasanya pembagian dari nilai-nilai skor dari parameter longsor. Next. Lalu selanjutnya ada zonasi kerentangan gerakan tanah menengah dan juga daerah waspada letusan gunung api. Di gambar 4 terlihat bahwa terdapat suatu peta yang berdasarkan peta geologi lingkungan lembar Malang dengan skala 1:100.000 yang dibuat tahun 1992, di mana skor kumulatif yang dihasilkan mempunyai rentang nilai antara 1,55 hingga 3,655 dan didominasi oleh kategori rawan dengan luas area kurang lebih 125,97 km², sedangkan untuk kategori kurang rawan memiliki luas area kurang lebih 81,95 km², dan juga terdapat kategori sangat rawan dengan luas area kurang lebih 697,68 m². Zonasi tersebut terbagi berdasarkan warna. Next. Lalu terakhir ada zonasi arah kemiringan lereng dari zona daerah rawan longsor yang memiliki nilai skor kumulatif lebih dari 3. Di sini terlihat bahwasannya zona rawan ini terbagi menjadi beberapa area, yang di mana warna putih merupakan datar, lalu warna ungu memiliki arah utara, dengan ungu sedikit cerah yaitu timur laut, ungu menuju pink yaitu timur, warna kuning adalah tenggara, hijau muda merupakan selatan, hijau muda ke tua barat daya, hijau barat, hijau tua barat laut, hijau sangat tua merupakan utara.
dari hasil yang didapat ini dibandingkan dengan peta geologi lingkungan skala 1:100.000, terdapat suatu petunjuk bahwa Kota Batu ini memiliki tingkat longsor dengan kategori zona kerentanan pergerakan tanah atau yang disingkat tanah longsor menengah, dan juga terdapat beberapa lokasi yang termasuk dalam daerah waspada letusan gunung berapi. Next. Di sini juga terlihat bahwasannya hasil dari peta tersebut terjadi suatu perubahan dalam penurunan jumlah luasan di mana terjadi pada hutan, ladang, kebun, sawah, dan juga rumput tanah kosong, di mana terdapat juga yang bertambah yaitu semak belukar dan juga pemukiman. Perubahan-perubahan tersebut diakibatkan dari adanya penggunaan lahan antara tahun 2006 hingga 2013 yang terdapat di daerah rawan longsor dengan skor kumulatif lebih dari 3, yaitu hutan menjadi pemukiman, kebun, sawah, rumput, kosong, dan ladang. Lalu yang kedua ada kebun menjadi tanah kosong, semak belukar, dan juga pemukiman. Lalu terdapat sawah menjadi pemukiman. Di sini terlihat bahwasanya penggunaan lahan peta Batu tahun 2006 dan 2013 berdasarkan pengolah citra Landsat yang diambil dari hasil pengolahan citra Landsat data sekunder dari tahun 2006 hingga 2013. Next. Oke, selanjutnya di kesimpulan, ada pemetaan daerah rawan longsor ini dilakukan dengan metode penginderaan jarak jauh yang dilakukan tanpa kontak objek data citra dengan data citra satelit. Lalu ada supervised klasifikasi untuk mendapatkan penggunaan lahan dan ada pembobotan dalam scoring untuk parameter faktor kejadian longsor. Dan yang terakhir ada spatial analysis. Berdasarkan metode didapat parameter bahwa Kota Batu merupakan daerah kurang rawan sampai dengan sangat rawan, yang mana didapat dari data curah hujan, yang mana rata-rata medium, lalu kondisi geologi yang tersusun atas batuan vulkanik, jenis tanah yang dominan gromosol, pemiringan lereng yang cukup curam, dan juga tutupan lahan yang tinggi. Dan berdasarkan hasil pemetaan didapat bahwa pembangunan daerah Kota Batu perlu diperhatikan di daerah tertentu yang mana memiliki indikator sangat rawan, sehingga kerugian yang dihasilkan akibat longsor dapat diminimalisir dengan adanya perlindungan pada daerah rawan longsor. Next, saya kembalikan ke Dimas. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke guys.